Halo para pecinta fakta, lupakan semua yang kamu tahu tentang dunia. Karena jujur, itu semua mungkin cuma scam. Dari samudra raksasa yang sembunyi di bawah tanah, sampai memori trauma kakek nenek kamu yang ternyata nyangkut di DNA kamu sekarang. Ini bukan teori konspirasi, ini fakta ensiklopedia yang real nomor settingan. Kalau kamu tipe orang yang hobi overthinking jam 2 pagi, selamat, kamu ada di video yang tepat. Jangan di-skip, karena tiap detiknya itu mahal banget. Bersiaplah, karena hari ini kita akan membongkar 10 rahasia realitas yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang kamu lihat setiap hari, yaitu warna. Kamu pikir kamu sudah tahu semua warna? Bagaimana kalau aku bilang ada warna-warna yang mustahil dilihat, seperti kuning kebiruan atau merah kehijauan, atau biasa disebut bluish yellow atau reddish green. Ini bukan imajinasi. Mata kita memiliki sel kerucut untuk melihat merah, hijau, dan biru. Ketika cahaya merah masuk, sel merah aktif dan mengirim sinyal ke otak. Sinyal yang sama ini justru menghambat sel hijau. Jadi, otak kita tidak bisa memproses merah dan hijau dari titik yang sama pada waktu yang sama. Hal yang sama berlaku untuk biru dan kuning. Tapi, dalam kondisi laboratorium tertentu, ilmuwan berhasil mengelabui mata dan otak untuk melihat warna-warna terlarang ini yang disebut impossible colors. Bayangkan, ada spektrum realitas visual yang tersembunyi tepat di depan mata kita. Sekarang, kita beralih dari penglihatan ke alam. Saat kamu berjalan di hutan, kamu melihat ribuan pohon yang berbeda kan? Salah. Di Utah, Amerika Serikat, ada hutan bernama Pando. Dari atas, pondok terlihat seperti 47.000 pohon aspen yang terpisah. Kenyataannya, semua pohon itu adalah satu organisme tunggal. Mereka semua berbagi satu sistem akar raksasa di bawah tanah, menjadikannya organisme hidup terberat dan salah satu yang tertua di planet ini, dengan usia diperkirakan mencapai puluhan ribu tahun. Setiap pohon adalah klon genetik yang identik. Jadi, saat kamu berjalan melewati Pando, kamu sebenarnya sedang berjalan di dalam satu makhluk hidup raksasa. Menakjubkan bukan? Dari dunia luar, mari kita masuk ke dalam pikiran. Coba sekarang, pejamkan matamu dan bayangkan sebuah apel merah. Kamu bisa melihat bentuknya, warnanya yang cerah, mungkin kilau di permukaannya. Bagi kebanyakan orang, ini mudah. Tapi, ada sekitar 2 hingga 5% populasi dunia yang tidak bisa melakukannya sama sekali. Kondisi ini disebut apantasia atau buta imajinasi. Mereka tahu apa itu apel, mereka bisa mendeskripsikannya, tapi mereka tidak bisa melihatnya di dalam pikiran mereka. Pikiran mereka seperti layar kosong. Ini menunjukkan betapa berbedanya cara setiap orang memproses realitas, bahkan di dalam kepala mereka sendiri. Bagaimana jika semua yang kamu lihat hanyalah interpretasi otakmu, bukan realitas yang sebenarnya? Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke konsep yang lebih besar, yakni waktu. Menurut teori relativitas Einstein, waktu itu relatif. Gravitasi bisa membengkokkan ruang dan waktu. Semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu berjalan. Artinya, waktu di puncak gunung, yang sedikit lebih jauh dari pusat gravitasi bumi, berjalan sedikit lebih cepat daripada waktu di pantai. Jam atom yang super akurat telah membuktikan ini. Perbedaannya sangat kecil, hanya beberapa nanodetik. Tapi ini nyata. Jadi, secara teknis, kepalamu menua sedikit lebih cepat daripada kakimu. Realitas kita bahkan tidak seragam dalam hal waktu. Sekarang, mari kita menyelam jauh ke dalam planet kita. Kita tahu ada samudra di permukaan bumi. Tapi bagaimana jika aku bilang ada samudra lain yang jauh lebih besar, tersembunyi di dalam kerak bumi, jauh di bawah tanah, sekitar 660 km di bawah permukaan? Para ilmuwan menemukan bukti adanya cadangan air raksasa yang terperangkap di dalam mineral biru bernama ringwoodite. Volume air ini diperkirakan 3 kali lebih besar dari gabungan semua samudra di permukaan. Air ini bukan dalam bentuk cair seperti yang kita kenal, tapi terikat secara molekuler di dalam bebatuan. Penemuan ini bisa mengubah total
pemahaman kita tentang siklus air di planet ini. Dari kedalaman bumi, kita beralih ke sesuatu yang lebih personal. Tubuhmu. Pernah merasa moodmu berubah tanpa alasan yang jelas? Mungkin itu bukan sepenuhnya salahmu. Di dalam ususmu, hidup triliunan bakteri yang disebut mikrobioma. Komunitas mikroba ini bukan hanya penumpang, mereka adalah pemain aktif yang bisa memengaruhi kesehatan mentalmu. Mereka memproduksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, zat kimia yang mengatur mood, kecemasan, dan kebahagiaan. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan bakteri usus bisa berkaitan dengan depresi dan kecemasan. Jadi, secara harfiah, ada makhluk hidup lain di dalam dirimu yang ikut mengendalikan perasaanmu. Sekarang, siap untuk sesuatu yang lebih aneh. Setiap detik saat kamu duduk di sini menonton video ini, ada sekitar 100 triliun partikel tak terlihat yang menembus tubuhmu tanpa kamu sadari. Partikel-partikel ini disebut neutrino. Mereka adalah partikel hantu yang dihasilkan oleh matahari dan ledakan bintang di alam semesta. Mereka hampir tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan listrik, membuat mereka bisa menembus hampir semua materi, termasuk tubuhmu, dinding rumahmu, bahkan seluruh planet bumi, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Kita terus-menerus dihujani oleh partikel dari kosmos, namun kita sama sekali tidak bisa merasakannya. Bicara soal hal yang tak terlihat, mari kita bahas tentang warisan. Kamu mewarisi warna mata dan rambut dari orang tuamu melalui DNA. Tapi, bagaimana jika kamu juga bisa mewarisi ingatan atau bahkan trauma mereka? Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah bidang baru yang disebut epigenetik. Studi menunjukkan bahwa pengalaman traumatis bisa meninggalkan bekas luka kimia pada gen seseorang. Bekas luka ini tidak mengubah kode DNA itu sendiri, tapi bisa mengubah cara gen itu diekspresikan. Dan yang lebih mengejutkan, perubahan ini terkadang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Seekor tikus yang diajarkan untuk takut pada bau tertentu bisa memiliki keturunan yang secara alami juga takut pada bau itu, meskipun mereka belum pernah mengalaminya. Artinya, sebagian dari dirimu mungkin adalah gema dari kehidupan nenek moyangmu. Jadi, kamu yang gak bisa tidur karena cemas, gelisah, dan overthinking, mungkin itu bukan cuma pikiran kamu. Bisa jadi, itu adalah memori kakek buyut kamu yang lagi teriak di dalam darah kamu. Dari warisan genetik, kita kembali ke kedalaman bumi. Tapi kali ini, di dasar samudra, tempat yang kita bayangkan gelap dan mati total. Di sana, tidak ada sinar matahari sama sekali. Jadi, fotosintesis mustahil terjadi. Namun, di sekitar ventilasi hidrotermal, yang menyemburkan air panas dan bahan kimia dari perut bumi, ada ekosistem yang berkembang pesat. Ada cacing tabung raksasa, kepiting buta, dan berbagai makhluk aneh lainnya. Bagaimana mereka hidup? Mereka tidak bergantung pada matahari. Mereka bergantung pada bakteri yang melakukan kemosintesis, yaitu proses menciptakan energi dari reaksi kimia, bukan dari cahaya. Mereka adalah hutan gelap yang membuktikan bahwa kehidupan bisa ada dalam kondisi paling ekstrem yang bisa kita bayangkan, sepenuhnya terpisah dari energi matahari. Terakhir, mari kita kembali ke mata kita. Ada sebuah glitch atau cacat desain dalam penglihatan manusia yang dimiliki semua orang. Setiap mata kita memiliki titik buta, area kecil di retina, di mana saraf optik terhubung ke otak. Di area ini tidak ada sel fotoreseptor, jadi secara teknis kita tidak bisa melihat apapun di titik itu. Kenapa kamu tidak menyadarinya? Karena otakmu adalah ahlinya menipu. Otak akan mengambil informasi visual dari area di sekitarnya dan mengisi kekosongan itu, menciptakan ilusi penglihatan yang mulus dan tanpa celah. Realitas yang kamu lihat setiap detik adalah sebuah konstruksi, sebuah tebakan terbaik dari otakmu. Jadi, dari warna yang tak terlihat, hutan yang merupakan satu makhluk, hingga lubang di penglihatan kita yang ditambal oleh otak, realitas jauh lebih kompleks, aneh, dan menakjubkan daripada yang kita duga. Dunia ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya
agar tidak ketinggalan penjelajahan kita selanjutnya ke dalam misteri alam semesta. Sampai jumpa.